Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Jumat 12 September 2025, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan jikalau Tuhan sudah memberkati kami sepanjang malam yang lalu hingga sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang kuat, dan semangat yang baru yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami di dalam kami mendengarkan akan setiap perkataan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hanya Tuhanlah satu-satunya. Terambil di dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan 17. Tetapi kita akan fokus pada ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu tidak mau. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita mau mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, dunia kita saat ini memberikan berbagai kemudahan demi kemudahan, yaitu untuk berbagai kebutuhan kita. Teknologi jadi semakin canggih di berbagai bidang membuat manusia semakin cepat dan mudah dalam melakukan, dalam mengejar berbagai hal. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah akhirnya mengabaikan Tuhan karena merasa lebih bisa hidup mandiri kok. Sudah bisa hidup mandiri kok. Nah, persoalannya adalah kemajuan dunia saat ini itu justru malah membuat manusia banyak mengalami masalah. Misalnya dalam ranah moral dan mental misalnya. Manusia itu justru semakin bobrok secara moral, semakin tidak benar, dan seiring waktunya sering mengalami persoalan mental. Semua ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri. Manusia tetap butuh Tuhan dan harus hidup melekat kepada Tuhan. Seruan ini juga yang pernah disampaikan oleh Yesaya. Pada bacaan hari ini, Yesaya menegur bangsa Yehuda yang menolak Tuhan serta memilih untuk menerima bantuan, untuk meminta bantuan juga dari bangsa-bangsa lain. Padahal meminta pertolongan manusia itu sia-sia. Bangsa-bangsa itu hanya akan mempermalukan Yehuda sebenarnya. Tapi bersyukur karena Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan memberikan firman-Nya kepada umat-Nya. Dia memanggil mereka kembali kepadanya. Dan firman Tuhan melalui Yesaya mengatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Tinggal diam, tinggal tenang, juga bertobat. Tetapi sayangnya bangsa Yehuda justru enggan untuk merespons firman tersebut. Mereka tetap memilih untuk berada di jalannya sendiri. Meski demikian, Tuhan tidak pernah menyerah dengan umat-Nya. Tuhan tetap mau memanggil umat-Nya. Tuhan setia pada janji-Nya dengan memberikan diri-Nya sendiri. Ribuan tahun kemudian, Tuhan Yesus hadir. Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui pengorbanan di kayu salib.
Kristus membuktikan bahwa hanya Dia pribadi yang mampu memberikan jaminan keselamatan itu. Setiap orang yang percaya, mau bergantung, yang mau melekat kepada Tuhan, akan memperoleh keselamatan dan hidup yang penuh di dalam Tuhan. Lalu apa respons kita setelah memahami semua ini? Apakah kita sudah benar-benar percaya? Apakah kita sudah benar-benar mau bergantung? Apakah kita rindu melekat kepada Tuhan? Akhir kata, Bapak Saudara, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami betapa pengejaran akan keamanan bangsa yang telah dilakukan oleh bangsa-Mu dulu. Itu sebenarnya malah sia-sia. Bangsa-Mu meminta bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan dalam kekuatan militer, dalam keamanan dan kesejahteraan, dalam menghadapi bangsa lain yang mau menyerang. Itu adalah suatu tindakan yang tidak bijak. Karena mereka mengandalkan kekuatan manusia. Padahal yang memberikan kekuatan adalah Tuhan sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka memakai akal budi mereka yang menurut mereka pintar dan bijak itu. Sebenarnya itu adalah kebodohan. Adalah perusakan diri dan menghancurkan bangsa sendiri. Maka biarlah melalui renungan ini Tuhan mengingatkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan di masa kini. Seperti perkataan Yesaya pasal 30 tadi, bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, tidak perlu mikirin hal-hal lain. Tidak perlu mikirin tentang kesejahteraan diri lewat cara-cara lain yang tidak benar. Tinggal diam, tenang, berharap pada Tuhan. Itulah keselamatan. Maka Tuhan biarlah kami boleh mengimani ayat ini dan hidup seperti demikian dalam kehidupan kami selama sisa waktu kami di dunia ini. Kami mohon hikmat dan kekuatan, pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari dengan semangat menjalani aktivitas hari ini. Ingat firman hari ini, tetap tenang, tinggal diam. Tuhan bekerja lewat kita, lewat segala usaha yang kita kerjakan sehari-hari. Usaha yang benar, aktivitas yang benar. Tidak perlu kepikiran banyak hal yang tidak benar. Mari kita mau melakukan firman Tuhan hari ini juga seterusnya dengan bantuan dari Allah Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati kita. Tuhan memberkati kita semua.